Mama kan tidak bisa bahasa Mandarin toh, ya tidak bisa. Lah kok bisa ngomong Mandarin? Ya aku tidak ngerti. Aku ketika doa disuruh bahasa roh gitu langsung ya ngomong Mandarin. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Andreas. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Seorang yang sudah bertumbuh dewasa, itu ada kaitannya dengan masa lalu atau masa kecilnya. Banyak hal yang terjadi pada waktu seseorang ini dewasa, dia mempunyai satu nilai, ada satu keyakinan, atau mungkin ada satu pemikiran. Itu adalah hasil daripada waktu kita itu kecil, ya. Nah, di sini saya bertemu dengan satu narasumber yang mempunyai cerita yang menarik. Karena beliau adalah seorang pemimpin di gereja JK Injil Kerajaan, tapi yang terjadi adalah pada waktu kecil dia mempunyai kisah-kisah yang indah. Nah, kisah-kisah yang nanti diceritakan itu rupanya itu yang mendrive hidupnya sekarang. Nah, itu sesuatu yang spesial untuk kita dengarkan hari ini. Narasumber kita adalah Pak Andreas. Nah, Pak Andreas ini yang sering menolong saya di dalam kepemimpinan di gereja JK Injil Kerajaan. Nah, Andreas, ayo coba ceritain apa yang kamu alami sehingga sampai hari ini ada nilai, ada kebiasaan, ada bahkan mungkin karakter kita itu karena bentukan daripada waktu kita kecil. Nah, itu ayo ceritain. Ya, terima kasih Pastor Tina untuk waktunya. Latar belakangnya ya, latar belakang dari hidup saya dulu kecil itu memang ketika saya lahir itu memang kondisi rumah tangga dari ayah ibu saya itu dalam kondisi yang sulit. Ya, jadi Di kota Semarang? Di kota Ambarawa. Oh, di Ambarawa. Ya. Dari kondisi yang sulit sampai suatu kejadian yang sangat mengiriskan tuh sampai kita ini kontrak tidak bisa bayar. Sampai berapa bulan tidak bisa bayar, kemudian sampai pemilik kontrakan itu sampai mengirim satu truk tentara, tidak tahu dari mana, mengusir kita. Jadi barang-barang dikeluarkan semua dari rumah itu di pinggir jalan besar, dikeluarkan semua. Lah kita anak-anak nangis lah. Berapa bersaudara? Itu 6 ya, jadi kita 6 bersaudara. Jadi semua masih kecil-kecil ya, saya mungkin masih bayi itu ya. Jadi nangis sampai para pejabat para tentara pun juga sampai ketika membawai barang-barang itu keluar dari kontrak itu juga ada yang nangis. Sampai dia bilang kok tegel ya, ada orang yang sampai mengusir orang yang kontrak kok sampai seperti ini. Ya itu latar belakang bahwa kondisi keluarga saya itu dalam kondisi yang sulit. Ya. Nah, kemudian kita cari kontrakan di tempat yang lebih di bawah itu, jadi di sebelah rel kereta api ya. Dan kita tinggal di situ. Dan memang kondisi seperti itu. Jadi orang tua saya mengalami hal yang sulit. Lah papanya kerja apa waktu itu? Ayah saya sebetulnya tuh seorang hamba Tuhan. Oh. Ya, dia melayani firman di desa-desa di Ambarawa. Tapi ketika kondisi seperti itu ya akhirnya ayah saya ini kerja di sebuah pabrik tekstil. Ya, kerja di pabrik tekstil. Dan kalau ibu saya ya buka toko kecil, warung kecil di sebelah rel kereta api di Ambarawa itu, buka warungan kecil itu. Ya seadanya sebisanya. Iya. Jadi dengan anak 6 itu iya, ya. dengan anak 6. Jadi ya kondisinya ya sulit. Andreas nomor berapa? Saya nomor 6 yang terakhir. Oh, nomor paling kecil. Iya. Jadi kondisinya seperti itulah pokoknya. Kita tahu bagaimana kalau memang kontrak tidak punya kerjaan yang jelas, ya seperti itu. Anak-anak ya menikmati masa-masa yang sulit. Ya. Nah, cerita apa yang setelah itu mulai bertumbuh ya, dari baby sudah mulai bertumbuh besar gitu? Ada cerita apa yang itu membekas di hati?
Iya. Sehingga sampai sekarang tuh masih ingat, wah waktu itu sampai seperti itu. Dan itu membuat Andreas ini juga mempunyai hati yang berbeda karena melihat peristiwa itu. Ya, kalau saya tuh mengapa sampai saat ini saya bisa tetap melayani Tuhan? Ya, saya tuh memiliki contoh, memiliki sebuah figur yang bisa menjadi teladan. Dan saya lihat di kedua orang tua saya, ayah, ibu saya tuh, yang saya lihat ya, saya bukannya menyombongkan diri, tapi saya lihat hidup mereka itu tidak punya hati yang jahat. Ya. Ayah saya ini, yang saya pelajari dari ayah saya ini orang yang, jadi kalau dia tuh haknya dirampas, dia akan diam saja. Ketika dia difitnah, dia akan diam saja. Dia tidak pernah bicara sama saya, Andreas, nanti kamu kalau besar kamu harus seperti ini, enggak. Tapi ketika saya belajar dari cara ayah saya menangani ketika dia difitnah, ketika haknya dirampas, sebetulnya tuh ayah saya dulu tuh sebetulnya kaya, tapi ada cerita sesuatu yang saya tidak mau sampaikan, tapi membuat harta ayah saya dirampas oleh orang yang sebetulnya tidak layak untuk ngambil uang itu. Tapi ayah saya diam saja dan dia tidak pernah ngomong sama saya, nanti kamu harus seperti ini, enggak. Tapi saya belajar melihat, ya sejak kecil tuh ayah saya kok seperti ini ya, orang kok tenang, uangnya dirampas kok ya diam saja, tetap melayani Tuhan, menyampaikan firman. Kok nggak bales gitu kok ya? Nggak bales. Nah itu tuh tertanam dalam hidup saya sampai sekarang. Jadi ketika saya ada sebuah proyek yang mungkin pemilik tidak bayar saya, mungkin karena kecewa sedikit lah, ya jenenge orang tuh kalau kecewa tuh tidak ada nilainya. Mungkin bangunan udah jadi, tiba-tiba tuh hujan, pipanya mungkin lepas, bocor. Ya padahal kan yang salah bukan saya, tukangnya mungkin yang kurang pas. Tapi karena namanya orang jengkel, tidak ada nilainya. Sudah jengkel, tidak bayar, sudah. Lah saya kalau sudah tidak dibayar gitu ya sudah. Saya hanya tanya sekali aja, mengapa tidak bayar? Ya dia mesti kan marah-marah gitu ya sudah. Kalau sudah itu ya sudah. Saya tidak akan ngejar lagi. Itu karena dulu lihat contoh seperti saya itu. Ya sudah seperti ini. Saya percaya bahwa kalau saya dirugikan oleh orang lain ya, nanti Tuhan itu akan membalas, akan diberi berkat dari tempat yang lain. Gitu, amin. Kalau dari ibu saya tuh melihat bahwa ibu saya tuh dalam kondisi yang sulit, dia tetap melayani Tuhan. Itu yang saya pelajari. Jadi ketika dalam kondisi yang sulit, dia tidak beralih, tidak mau melayani, dia terus mungkin mau fokus kerja, tapi tidak, dia tetap mengutamakan pelayanan. Itu yang saya. Padahal anaknya 6 ya? Iya, itu yang saya dapat dari kedua orang tua saya. 6 anak ini, yang 3 ini dibawa ayah saya ke gereja Protestan GKI, karena ayah saya kan di Protestan, tapi ibu saya di gereja Bethel. Ya, jadi 3 ini di gereja Bethel, 3 di gereja Protestan. Rata ya jadi. Iya, rata. Jadi memang agak beda di pendidikannya. Ya. Nah, sehingga banyak saya ngalami dengan ibu saya. Ya. Jadi karena ibu saya ini seorang guru sekolah minggu, maka dia juga mendidik saya tuh untuk pergi ke sekolah minggu. Ya, jadi nah itu yang saya dapat dari figur, karena memang membahayakan ya kalau kita sebagai anak itu tidak punya figur tidak bisa melihat figur orang tua itu yang menjadi model kita, yang menjadi kasihan anak-anak kalau sampai dia harus mencari figur di tempat lain. Nah saya tuh bersyukur dapat figur dari orang tua saya, dan juga saya bersyukur ketika saya melihat figur orang tua saya itu ketika saya tuh menikmati masa-masa yang sulit dari keluarga saya. Dan nanti ketika sampai mengalami kelimpahan itu, saya bisa nikmati itu, dulu seperti ini kok sekarang bisa mengalami kelimpahan itu tuh saya bisa menikmatinya itu. Ini cerita bagus karena begini, seringkali orang itu waktu pacaran ya, wah giat melayani Tuhan. Ya. Tapi begitu sudah menikah, sudah punya anak itu dijadiin alasan untuk berhenti dari pelayanan, repot, tidak bisa ngurusi. Nah, tapi kan ini luar biasa, dengan anak 6,
akhirnya sampai membagi tugas, yang 3 ikut di gerejanya dengan papahnya, yang 3 dengan mamahnya. Ini karena memang tetap mau ada hati untuk melayani Tuhan meskipun di tengah-tengah kesulitan. Yeah. Nah, itu yang nilai yang luar biasa yang kita bisa belajar dari situ ya. Nah, disinilah saya juga ngelihat, oh ya, kalau kita memang ada banyak hal yang kita lihat dari orang tua kita dan itu membentuk kepribadian kita pada waktu kita jadi dewasa. Nah, ada cerita yang menarik lagi enggak yang diceritain? Jadi sebetulnya itu yang diajarkan oleh orang tua saya ya, jadi yang utama bagi anak-anak itu, yang pertama itu gini, mereka berdua itu jarang bicara, tidak memberi kuliah banyak ke anak-anak. Kamu kudu gini tidak. Tapi anak-anak tuh belajar dari cara mereka itu hidup. Ya, jadi sehingga yang masuk di memori saya itu bukan perkataan ayah saya, ibu saya yang menasihati, tapi yang masuk di memori saya itu bagaimana hidup mereka itu, cara mereka mengatasi masalah itu tuh membekas di hati. Ya, jadi ada banyak cerita sebetulnya, tapi mungkin saya kasih 2, 3, 4 cerita ya supaya bisa jadi gambaran betapa orang tua saya ini benar-benar mendidik saya. Mereka tuh yang pertama itu kepingin mengenalkan Tuhan lebih dini dalam hidup saya. Ya. Jadi caranya bagaimana, pokoknya supaya anak-anak ini harus mengenal Tuhan lebih dini sejak kecil. Ya, lah yang pertama memang ibu saya mengajak saya ke sekolah minggu, itu sudah keharusan. Ya, tidak bisa tidak, pokoknya harus ya ke sekolah minggu, meskipun kita merengek tidak mau ya harus ya. Nanti akan ada cerita yang terakhir akan saya sampaikan mengenai hal ini. Yang kedua gini, saya ini di kelas 2 SD ya, itu mengalami masa yang sulit. Tuh, jadi saya itu termasuk bodoh lah soal matematika. Ya, tidak bisa, sehingga setiap kali karena yang lain bisa 45 anak bisa, kok saya tidak bisa lah, sehingga saya selalu dipanggil dulu, Andreas maju ke depan, ayo spell 1 kali 1, 1 kali 2, terus begitu salah teman-teman semua sorak-sorak gitu ya, saya dijiwit ya, dijiwit sama gurunya di bagian ini, itu sakit terus berminggu-minggu seperti itu lah. Akhirnya kan trauma saya, ya, trauma sampai tidak mau sekolah. Nah, sejak tidak sekolah itu saya mengalami gagap. Ya, saya gagap, tidak bisa ngomong sama sekali, sudah semakin takut, setiap malam mimpi hal yang buruk. Ya. Lah, mama saya ini jadi bingung ya, karena dia tuh juga karena urusannya banyak, ngurusin 6 anak, dia tidak bisa ngajari saya, ya, karena juga mama tuh juga dari pendidikan yang biasa. Nah, dia tuh melihat nilai rapot saya itu jelek, ya, di kuartal itu tuh jelek, ada 5 itu merah, ya, termasuk matematika. Nah, kemudian ibu saya ini gini, memperkenalkan Tuhan kepada saya itu lewat seperti ini. Dia manggil pendeta dari gereja Bethel tempat beribadah, pendeta David Sumendap. Oh ya. Iya. Dia panggil ke rumah saya. Terus kemudian saya dipanggil oleh mama saya, kamu di sini, Pak Pendeta mau berdoa, mendoakan kamu. Ya. Kemudian ya saya tidak tahu ya, namanya tidak ada pengalaman ya, saya duduk dan pendeta itu berdoa dan dia menumpangkan tangan di kepala saya. Ya, penumpangan tangan. Dan saya lihat penumpangan tangan itu seperti memberikan suatu perintah kepada otak saya, kamu harus pandai, kamu harus bergerak. Diaktifasi, juga seperti ya. Seperti memberi mandat. Ayo kamu harus maju, diberkati, hikmat pengertian itu ditempelkan, dikeramasi di dalam saya itu. Itu pengalaman saya dengan Tuhan ya. Nah, sejak itu tuh tidak tahu ya, mama saya tidak nyuruh saya, tapi sejak itu saya tuh punya semangat belajar. Jadi luar biasa, saya tuh sampai belajar tuh setiap hari, saya tuh semangat belajar sampai bingung saya tuh, loh kok saya seperti ini ya? Kok berubah gitu ya? Iya, setiap saya tuh karena matematika tidak bisa, terus saya di depan cermin, saya nyepel gitu, 1 kali 1, 1 kali 2. Saya nyepel sampai berhasil. Dan saya belajar terus gitulah sampai di akhir
tahun sekolah itu saya kan terima rapot. Ternyata saya dari 45 anak itu, saya yang dulunya bodoh itu, saya dapat ranking 4 atau 5 saya lupa, di sekolah, di kelas 2 SD itu. Dan ketika saya pulang bawa rapot itu, seneng gitu ya. iya, dari mama saya itu sudah pikiran, merahnya 5. Hanya lewat tumpang tangan. Iya, saya pasti tidak akan naik. Yang mama tidak tahu akan apa yang saya lakukan. Saya spell apa di depan cermin, dia tidak tahu. Ya, saya tidak ngomong. Ya, ketika saya pulang bawa rapot itu, mama di depan itu sudah lihat saya itu sudah bingung, ini pasti tidak naik. Tetapi ketika saya gini-gini naik, mama itu selalu lari, meluk saya dengan pelukan yang tidak pernah saya lupakan. Betapa cinta seorang mama seperti itu. Ya. Nah itu pengalaman pertama ketika saya tuh dikenalkan sama Tuhan. Berarti sampai sekarang saya tahu penumpangan tangan tuh penting. Memberi mandat, memberi berkat, memberikan suatu. Kalau seperti kita mau bertugas, itu sebetulnya memang penumpangan tangan itu luar biasa. Seperti Musa ya akan menumpangi tangan Yosua. Ya, itu kan dia memberi suatu mandat kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Pengalaman yang kedua itu ini, ketika kami tinggal di Ambarawa itu, di kota kecil itu, nenek saya ikut. Ya. Nenek saya ini ternyata tuh juga pendoa. Ya. Jadi setiap seminggu 2 kali itu ayah saya, mama, sama seluruh anak-anak sama nenek saya itu berdoa. Senin sama Kamis selalu berdoa. Itu yang ayah yang ngajak, ayo sembahyang, semua sembahyang, dan itu harus sembahyang. Pertama ini tidak mau, males mau sembahyang. Tapi ada sesuatu yang ajaib ya, ketika sembahyang gitu tuh nenek saya tuh kan tidak bisa Mandarin. Ya. Udah jelas tidak bisa Mandarin dah, pokoknya tidak bisa. Yang satu ayah saya. Setiap kali berdoa 10 menit berjalan gitu, nenek saya tuh selalu berbahasa roh. Bahasa rohnya tuh aneh gitu. Nah kami itu ketawa mesti ketika dia gitu itu semua anak ketawa do lihat semua, lihat nenek saya tuh gerak-gerak gini dengan bahasa rohnya itu, dan itu lama. Dan anehnya tuh ayah saya tuh bisa bicara. Ayah saya tuh pintar Mandarin. Bicaranya maksudnya mengartikan? Iya. Jadi baru tahu baru sekarang ini saya ada karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Iya benar. Jadi ketika seringkali juga ini bicaranya keras gitu, nenek saya, ayah saya diam saja. Kemudian setelah selesai doa, kita tuh seneng. Tadi mak bicara apa? Ayah saya bicara, tadi ngomong gini. Itu tuh membekas. Kok bisa ya? Wah luar biasa ya. Papa kok tahu toh? Duh, itu kan bahasa Mandarin, tapi ini dialeknya tuh dari desa mana? Papa tuh saya tahu gitu. Dan saya ngomong, mak, mama kan tidak bisa bahasa Mandarin toh? Ya tidak bisa. Lah kok bisa ngomong Mandarin? Ya aku tidak ngerti. Aku ketika doa disuruh bahasa roh gitu langsung ya ngomong Mandarin. Dan dialeknya itu bisa berbagai tempat. Ayah saya tuh pinter, sehingga tahu. Sehingga itu menjadi suatu keindahan. Setiap berdoa, lalu kita tuh tanya. Ngomong apa tadi? Kayak pengen ngerti ya. Iya, itu tuh bentuk saya. Itu tuh pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, secara spiritual tuh bisa ngerti Tuhan tuh ya lewat itu ya. Iya. Terus yang ada pengalaman yang lain, saya ini kan ya sebetulnya tuh kalau yang masalah yang gagap tuh panjang ceritanya, tapi ini mungkin tidak di dan ternyata saat gagap ini. Itu ada penyebabnya itu ya. Baru bukan cuma sekedar gagap, tapi karena sama guru sering dicubit di bagian sini, dan itu membuat akhirnya ngomong itu jadi gagap gitu jadi ya. Secara nilai saya sudah baik, tapi gagapnya tidak sembuh sampai SMP kelas 2 ya. Lah, saya ini kan di Ambarawa itu kan kadang kondisi yang sulit, tidak bisa dapat banyak uang ya. Saya selalu kalau layangan itu kan seneng lihat layangan, tidak bisa beli layangan ya. Terus saya tuh setiap kali ada layangan yang putus,
ya saya rebutan sama orang, sama anak-anak yang lain. Jadi saya tuh anak kampung. Di rel kereta api itu saya tuh benar-benar orang kampung kok. Kumpulan itu orang kampung benar-benar hidup saya itu. Sudah mandi di sungai ya. Jadi mama juga papa udah sibuk kerja. Ya saya ya keleran itu di rel kereta api itu. Lah setiap hari Cari ada pengalaman sendiri. Iya, jadi ketika ada layangan putus gitu, saya sama orang-orang itu rebutan. Sampai saya pernah hampir celaka ya. Nah ketika saya hampir celaka itu mama itu kan tahu. Nah dia memberi sampaikan pesan kepada saya seperti ini. Kamu tuh punya Tuhan, minta sama Tuhan. Mama tidak bisa ngasih, kamu minta sama Tuhan. Nah itu tuh masuk di hati saya. Nah malamnya saya tuh sembahyang. Nah sembahyang saya tuh tidak baca jawabannya gini ya. Lucu sekali. Tuhan, nek ada layangan sing jatuh di rumah saya. Ya saya doanya seperti itu ya. Jadi nek isam layangan yang jatuh tuh jatuh di tempat saya. Nah, terus saya doa sehari 2 hari, kemudian saya kan sekolah kemudian ketika saya pulang sekolah itu mami saya tuh seperti sukacita gitu. Hok, itu panggilan saya kan Hok. Sudah doa toh, doa minta layangan, udah, ini loh, lihat toh. Nah ketika saya disuruh lihat di belakangnya pintu tuh ada 4 atau 5 layangan, ya. Tapi saya terus agak curiga gitu, mungkin mama beli ke saya layangan, ya. Saya tanya sama kakak saya, ini siapa sih beli layangan? Takutnya saya ditipu, ya. Nah semua bilang tidak ada yang beli iki, mama juga ada beli iki. Ini benar-benar layangan tuh jatuh dari pagi sampai siang, ini ada 5 layangan jatuh di genteng rumah saya. Nah kemudian saya tuh cek, kalau ini dibeli iki pasti layangannya masih bagus semua. Ternyata ada layangan yang sobek, terus ada layangan yang dikasih buntut, ya ekor. Ada layangan yang besar kayak orang-orangan gitu, dan semua layangan tuh ada kapi itu benangnya. Benang pasti ada kapi ya, kayak layangan kan ada kayak kapi itu kan, layangan ada kapinya itu, benangnya, terus ini ada benangnya. Nah semua layangan itu ada kapi dan ada benangnya. Jadi saya percaya bahwa ini tidak dibeli kayak orang tua saya. Bener-bener ini tuh pasti, dan benangnya itu macam-macam, merah, ada yang kuning, ada yang biru, dan ini bener-bener memang Tuhan menjawab doa saya. Itu memang layangan lagi ampatan itu kan, istilahnya lagi yang ampatan, terus pedot gitu ya. Anehnya tuh mami bilang dari jam 7 sampai jam 12 ini kok ada 4-5 layangan yang jatuh ke genteng rumah saya. Nah itu tuh mengajar kepada saya bahwa ini loh sebetulnya tuh doa yang sederhana. Iman seorang anak itu yang Tuhan tuh cinta, ya. Dia ngerti kerinduan saya punya apa? Layangan sampai di lampu rebutan oleh orang. Ya, Tuhan tuh mengerti. Ya, jadi memang kita kalau melihat ya, itu adalah satu didikan dari orang tua untuk ngajarkan ke kita, kalau kita nih perlu sesuatu kita berdoa, bukan teriak kepada orang tapi berdoa kepada Tuhan. Karena rupanya Tuhan tuh mendengar, Tuhan itu bisa menjawab. Jadi itu nempel banget pasti ya. Jadi secara saya tidak banyak memori tentang kata-kata ayah sama ibu ke saya, tapi melihat bagaimana Tuhan tuh kerja, betapa aku sebanyak ngalami mujizat. Itu tuh membekas, dan itu tuh membuat sampai sekarang ini ketika saya dulu 15 tahun yang lalu punya masalah yang berat, ya mungkin seberat ayah sama ibu saya ketika bangkrut itu, ya saya tetap saya tuh yang gandol sama Tuhan, tidak lari ke hal yang negatif ya. Megangnya Tuhan semakin kenceng karena saya merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong, tidak ada orang lain. Nah, selain saya diperlengkapi oleh ibu saya sama ayah saya, bagaimana saya tuh mengenal Tuhan.
saya bisa melihat bagaimana perjuangan mama saya ya. Meskipun dalam kondisi yang sulit, dia tetap melayani Tuhan. Guru sekolah minggu ya. Itu yang membuat saya itu sampai sekarang tetap melayani Tuhan. Itu luar biasa loh. Karena kecil. memang seringkali ya kesulitan kita ini di gereja adalah cari orang-orang yang memang loyal untuk melayani, setia di pelayanan. Itu tidak gampang. Karena selalu alasannya selalu ada. Baru menikah, lagi mulai kerja, muncul ada anak. Jadi alasan banyak itu selalu muncul sehingga kita sulit untuk menemukan orang yang pelayan yang setia itu tidak gampang. Nah, tapi kita bisa ngelihat apa yang dikerjakan oleh orang tuanya Andreas ini ternyata meskipun dalam masa sulit ya istilahnya itu benar-benar dalam kondisi seperti itu yang sulit benar tapi tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Padahal anaknya juga banyak. Ya toh? Nah ada cerita lagi enggak yang berkesan yang membuat itu membekas sampai sekarang? Jadi saya jadi ngerti ya bahwa dalam kondisi apapun tetap kita harus melayani Tuhan. Karena itu saya kan juga punya perusahaan sebagai kontraktor ya, arsitek. Sekarang kalau saya sebagai pemimpin perusahaan ya, melihat seorang pegawai yang mengabdi ke kantor dengan begitu rupa ya, melayani kantor, kerja mati-matian dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian hidupnya itu mengalami sesuatu. Mungkin dia kontrakannya habis, atau mungkin kondisinya sulit, sakit, tidak punya uang. Sekarang saya ini bagaimana sebagai seorang pemimpin perusahaan melihat anak buah yang begitu melayani saya dengan sungguh-sungguh, begitu cinta akan pekerjaan, sungguh-sungguh bisa diandalkan. Maksud saya akan diam saja. Saya pasti akan membantu, pasti akan menolong bagaimana caranya supaya pegawai saya ini tidak bingung dengan masalah yang di luar. Karena kita pernah ngalami itu. Nah, pastilah demi kerja dengan Tuhan. Kalau kita tuh mengabdi, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita punya masalah, punya sesuatu yang sulit, tetap kita melayani Tuhan, Tuhan tuh tahu. Dan pada waktunya Tuhan akan menolong. Ya lah. Suatu ketika ibu saya ini kan selalu setiap minggu tuh dia pasti ngajak anak-anak untuk sekolah minggu. Dan dia kebiasaannya tidak hanya ngajak kita bertiga ya, tapi mesti ngajak orang-orang lain ya. Jadi sekalian itu sekalian diajak ke gereja lah. Seringkali ya berjalan ya, kan jauh juga berjalan, tapi ya kesenangan kita itu senangannya naik dokar ya. Kalau di Ambarawaton ada namanya dokar ya, kalau zaman dulu namanya dokar kereta kuda gitu. Ya pokoknya kita senengin naik dokar, dan dokar pun sudah jelas kita mesti minta yang warnanya merah. Kenapa merah? Ya saya seneng sama kusirnya itu. Oh, seneng sama kusirnya. Lucu, orangnya baik. Ya. Jadi ini tuh seneng tuh. Isa bedo-bedo anak-anak, iso ketawa-ketawa itu tuh seneng. Lah saya selalu minta dokar yang warna merah. Lah suatu ketika mama saya tuh kan mungkin tidak punya uang ya, tidak punya uang. Sebetulnya dia punya uang sedikit tapi mau dipakai untuk nanti pulang mau beli makanan ya, untuk makan anak-anak. Tapi kita bertiga itu pokoknya aku tidak mau ke gereja sekolah minggu kalau tidak naik dokar yang merah itu. Nah akhirnya ya mama saya bingung ya, orang tua saya tuh pokoknya prinsipnya tuh harus ke gereja, harus itu, tidak pernah ada kata-kata libur ke gereja, itu tidak ada, itu pastilah. Mama saya, ya terus dia bingung ya, ini kalau tidak tak naik ke dokar tidak mau, ya karena kita bertiga kompak, pokoknya tidak mau. Nah, orang mama saya tuh kan, ya wis, dia ngambil keputusan untuk ya wis. Ini mau untuk makan atau ini untuk naik dokar ya ke gereja ya? Ya wis yuk naik dokar ya. Ya terus kita seneng untuk naik dokar lah. Akhirnya kita keluar, dapat dokar abang dipanggil, ayo kita naik dokar ya. Naik dokar, kemudian kita jemput dua orang, teman dijemput terus dibawa ke gereja. Ya kita bersukacita di gereja, mama saya melayani sebagai guru sekolah minggu ya. Dan kemudian ketika pulang
naik dokar lagi, dokar merahnya nunggu kita pulang, ya, terus kita naik dokar lagi, ya harus pulang. Kita pastikan harus mengembalikan anak yang tadi dibawa orang tua saya. Oh iya, diantar pulang ya. Ya, kemudian ketika sampai ke tempat, terus mama saya ini turun, terus dia ngajak anak kecil ini untuk disampaikan ke orang tuanya. Ya, mama saya biasanya bilang, ini loh Cik, anakmu wis sekolah minggu, ya, wis ya tak bali, gitu ya. Nah, ketika mama saya ini mau naik lagi ke dokar itu, tiba-tiba dia dipanggil oleh tetangga dari orang tua itu, yang anaknya kita bawa itu. Tetangganya ini bilang, Cik, sini. Nah, mama saya tuh memalingkan muka, lihat, oh ada orang yang manggil. Ya. Dan kemudian mama saya tuh ketemu, ya, nemuin orang itu, dan tiba-tiba saya lihat dari jauh itu kok orang itu memberi rantang, ya, rantang 4 tumpuk rantang itu. Dan saya masih ngerti, wah ini makanan pasti dalamnya karena rantang kok. Ya. Kita seneng dengan di dokar itu, wah mama nanti kita makan. Ya. Nah, mama itu datang ke dokar bawa rantang itu, dan dia naik ke dokar itu. Nah, ketika naik ke dokar itu, dia tidak ngomong apa-apa. Dia hanya malingkan muka gitu, terus dia nangis. Ya kita tidak ngerti ya, kok so nangis gini ya. Anak, sampai kita semua diem semua. Dan sepanjang jalan itu mama saya tuh tidak bisa diem gitu, dan nangis tuh tidak barbar. Terus bawa sapu tangan digini. Dia malingkan muka ke sana, tidak mau dilihat anak-anak. Ya, jadi ya itu momen seperti itu tuh tidak pernah hilang dari hidup saya. Betapa Tuhan tuh cinta pada anak-anaknya yang melayani dia. Meskipun dia harus ngambil keputusan yang sulit, antara anakku harus sekolah minggu atau dia mikirin makan, tapi dia mengutamakan pendidikan anak-anak. Ini harus sekolah minggu, harus terima firman Tuhan, sehingga dia mengorbankan uang itu. Tidak tahu nanti mau makan apa, tidak tahu. Tetapi Roh Kudus itu luar biasa, ya. Tuhan itu luar biasa. Dia sudah siapkan, makanan untuk kita makan siang. Ya, Tuhan itu sama menggerakkan banyak orang, meskipun tetangganya ini juga tidak terlalu kenal, tapi kok bisa ngasih rantang itu kan aneh. Pasti Roh Kudus itu membuat sesuatu lah kepada orang ini. Kamu siapin makanan, siapin rantangan. Nanti ada cici-cici yang dari sana naik dokar, kasih rantangan ini kepada dia. Tapi dia pasti Roh Kudus menggerakkan. Menggerakkan hatinya. Nah, itu tuh memori yang tidak pernah hilang, yang membuat saya tuh sampai sekarang ini dalam kondisi apapun ya. Ketika saya mengalami masa yang sulit, dulu ketika menghadapi masa sulit tanggal 15 tahun yang lalu ya, itu kan saya juga sudah jadi pelayan ya di tempat ini. Ada beberapa orang yang ngomong sih, jadi pemimpin ada masalah seperti ini kok tidak mundur dari pelayanan. Ada yang ngomong, ya. Tapi saya merasa saya ini kan jatuh karena ditipu orang. Memang saya ada kesalahan, mungkin saya sombong ya. Tapi saya kan jatuh karena ditipu sama orang. Kalau saya tidak melayani Tuhan, justru saya melayani siapa? Saya tidak ngomong sama orang tua saya sih, sama papa, mama, saya tidak ngomong, saya jatuh. Mereka tidak tahu, saya kan di Semarang. Ya. Saya tidak ngomong sama sekali ya. Jadi saya ngalami sendiri. Nah, saya ini harus minta tolong siapa? Kalau tidak sama Tuhan. Nah, itu yang membuat tidak akan kulepaskan Tuhan dalam hidupku. Orang ngomong apa, tetap aku melayani Tuhan. Karena itu ya tidak bisa, aku harus melayani, harus mengabdi kepada Tuanku di dunia, kepada Tuanku Tuhan gitu. Karena ketika aku melayani Tuhan, saya percaya Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Amin. Ya. Nah, itu poin yang sampai saat ini membuat saya tuh sampai kecil sampai sekarang terus melayani Tuhan. Dan buah-buahnya tuh memang ajaib ya. Jadi saya juga aja jadi guru sekolah minggu ketika
kakak saya sama saya ini jadi guru sekolah minggu juga ketika dewasa. Mama saya sudah tidak jadi guru sekolah minggu, dia jadi ketua kaum wanita. Saya jadi guru sekolah minggu. Ketika mama jadi majelis, saya naik jadi ketua kaum muda. Terus itu mama itu terus bareng-barengan sama saya dalam melayani Tuhan. Ya. Jadi apa yang dia kerjakan itu ya dikerjakan oleh anak-anak. Mamanya nggak ada berapa tahun yang lalu? Kalau papa tuh sudah tidak ada, kalau mama masih ada. Oh, mama masih ada? Ada. Wow. Masih, sekarang umur 87 ya. 87? Iya. Kayaknya mesti ada yang wawancara ini. Iya, jadi di Ambarawa ya? Sekarang sudah di Semarang. Oh, sudah di Semarang. Iya. Wah, mesti diajak ngomong ini. Jadi yang ajaib itu gini, jadi kondisi kita memang sulit. Ya, sulit. Saya gagap, sulit, uang tidak ada. Tapi kemudian ketika kakak saya yang tertua itu lulus SMA, itu sebetulnya tuh titik balik kehidupan keluarga saya. Ya. Kakak saya itu kan juara teladan se-Jawa Tengah. Oh. Ya. Siswa teladan. Iya. Oh. Dengan kepandaian yang luar biasa. Rapotnya tuh di SMA itu sampai A semua. Ya, nilainya sempurna. Sampai diberi beasiswa untuk jadi dokter di Bandung. Oh. Tapi pada zaman itu kan kita masih asing, warga negara asing. Sulit untuk masuk jadi warga negara Indonesia, meskipun lahir di Indonesia. Sulit. Zaman itu sulit sekali. Nah, kakak saya itu antara sekolah atau tidak, sekolah pun juga tidak bisa, karena masih warga negara asing. Ya, sehingga ketika dia dipeluk sama kepala sekolahnya, ayo sekolah, tidak bisa pak, saya masih warga negara asing. Ya kakak saya tuh nangis ya. Nah kemudian dia ngambil keputusan untuk kerja, buat sablon. Ya. Belajar sama orang terus kerja nyablon. Nah itu titik balik. Ketika dia mulai kerja nyablon itu di rumah, mama saya tuh buat suatu tim. Ya ini ngomong terus terang ya. 6 orang ini kamu harus membantu kakakmu kerja semua. Ya. Dan sejak kakak saya mulai kerja sablon, saya sama seluruh adik-adiknya tuh semua kerja kabeh. Semuanya pulang sekolah siang sampai malam itu wis ngewangi. Ya nyabloni, yo motongi plastik, sampai kita mesti ngering-ngeringkan ya hasil cat itu sampai tidak ada tempat, terus dengan kolong-kolong ranjang tempat tidur tuh sampai dikasih itu, pokoknya kerja tim. Dan itu sungguh-sungguh kompak sekali. Ya. Tim yang dibentuk mama saya tuh kompak sekali. Dan itu, wah ya Tuhan tuh luar biasa ya. Terus diangkat sampai bisa buka toko plastik, bisa buka toko buku, dan menjadi toko yang terbesar di Ambarawa. Sampai orang-orang Ambarawa itu sampai niati taci iki dhisik kene ngono. Sekarang jadi terpandang di Ambarawa. Itu tuh betapa Tuhan tuh tidak tinggal diam. Terhadap ayah sama ibu saya tuh Tuhan tuh tidak tinggal diam. Apa yang dia kerjakan, karakter hidup mereka yang mungkin tanda petik di hadapan Tuhan tuh mungkin baik ya. Tapi Tuhan tuh tidak tinggal diam. Ya. Perjuangan itu tuh sungguh-sungguh bisa mencapai titiknya dan sungguh luar biasa dibalikkan gitu, dibalikkan. Ya kemudian kan kita semua kompak ya, hanya mama papa bisa nikmati hidup yang enak, tidak kerja tapi saya nikmati hidup yang enak karena semua di anak-anak semua udah berhasil semua. Ya. Puji Tuhan. Jadi kita belajar hari ini bahwa mendidik anak itu bukan dengan omongan harus ini tidak boleh itu tidak boleh, harus begini harus begitu. Ternyata dengan sikap, dengan respon kita itu anak itu bisa melihat dan belajar di situ ya. Dan yang kedua aku belajar juga ternyata bahwa kalau kita ini mengutamakan Tuhan itu juga akan menolong akan kebutuhan kita. Itu hal yang saya ngelihat ya, saya bagaimana sulitnya di masa sulit pun tetap melayani Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak menganggap itu tidak ada, semua ada di perhitungan Tuhan. Ya, dan itu saya ngelihat ada kekristenan itu meninggikan derajat. Ya toh. Tadi terkenalnya iki
cici iki dhisik kere, saiki delok sekarang bisa jadi terhormat. Karena apa? Kekristenan itu meninggikan derajat Iya. bangsa. Jadi tidak ada Yes, tidak ada biasa. kekuatan yang mama. Iya. Papa kan bukan orang terpelajar. Papa juga seorang hamba Tuhan. Namanya untuk jadi ekonominya bangkit bagaimana? Tidak ada kan ada upaya. Ternyata Tuhan itu sok pakai kakak saya yang tertua. Jadi memang saya sendiri sampai sekarang juga kalau didik anak saya juga tidak banyak bicara Bu saya. Iya, iya. Saya tuh tidak pintar ngomong ya, sehingga tidak banyak bicara. Tapi saya ngajari anak saya dengan tingkah laku saya. Iya, betul. Jadi apa gunanya kalau kita banyak ngomong, bicara, tapi kemudian kenyataannya yang dilakukan itu tidak sama. Iya. Lah anak-anak itu saya batin lama-lama ngomong tok, ngomong tok, ngomong tok. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya Nah, enggak. untuk apa? Lebih enak apa yang saya kerjakan tuh kamu lihat toh, ya. Iya, iya. Ya, saya tuh ngajari seperti itu sama anak-anak. Jadi Iya. saya tuh kaget ya kemarin tuh anak saya tuh sampai bawa minum botol ke kamar saya. Ya. Kebiasaan saya tuh sebelum tidur mesti saya bawa minum botol dari ruang tengah ke kamar. Anak saya tuh sampai bawa kayak gitu. Dan memang saya tuh sudah punya kepingin dibawa ke anak saya laki-laki ini bawa ke minum botol ke saya itu loh. Nah, saya sudah beberapa hari sebelumnya sudah kayak mancing-mancing. Ngombe minum botol gini di kamar tuh enak. Net botol. Saya tuh kayak mancing-mancing gitu loh. Terus tak bawa botolnya ke kamar, tak lihat ke sama dia, botol. Satu kayak lah dia tahu sendiri. Ternyata tuh papa ini mungkin seneng ya minum botol di kamar. Terus dia saya bawa ke botol itu. Ya. Itu tuh wah, kok Isan ya tahu hatiku. Terus dong dia tuh juga menjeti saya gitu. Dengan sendirinya tanpa saya minta ya. Tapi sudah saya pancing-pancing sebelumnya. Jadi saya menjeti istri saya. Saya keroi, saya pijeti. Dia tahu capek ya, capek. Dia ngerti, dia mendengar bahwa saya tuh juga sering capek. Karena masih menjeti aku ya gitu. Itu tuh tahu sendiri, tidak harus saya suruh, kok menjeti aku, tidak. Saya tahu bahwa mereka tuh belajar dari cara hidup kita sebagai orang tua. Tanpa kita bicara, mereka tuh lihat. Memang sekarang ini anak saya belum melayani Tuhan, tapi saya percaya, karena saya melayani Tuhan. Jadi saya percaya pasti. Nah, doa saya itu Tuhan temui anak-anak saya. Temui dan biar mereka tuh punya hati untuk melayani Tuhan. Ya. Nah ini memang pelan-pelan saya coba untuk bicara. Ya. Dan saya yakin bahwa apa yang sudah ditabur, apa yang sudah ditanam oleh papa mamanya Andreas ini itu nurun ke anak cucu. Ya, mereka melayani Tuhan setia. Ini juga nanti anak cucu kita ini juga akan seperti itu karena kita memberikan contoh yang baik ya. Jadi saya bersyukur ada satu cerita kisah bagaimana hidup seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian pada waktu kecil. Hanya dengan melihat anak itu bisa mengerti, oh begini loh nilai dari hidup itu ya. Bisa ada contohnya yang dilihat. Ya, ada contoh yang bisa dilihat. Tapi memang yang terakhir itu jadi mungkin memang ada orang yang bicara, tapi kan tidak mesti orang tua yang baiknya seperti itu. Mosok enggak kan mesti kan enggak pasti ada anak-anak juga akan pasti hidupnya juga enggak benar. Ya, jadi tidak pasti semua orang tua yang seperti itu anaknya akan seperti itu. Pasti ada yang kacau juga gitu. Tapi saya percaya bahwa seperti bejana ya Bu ya. Bejana tanah. Kita tuh kan bejana tanah liat ya. Yang dibentuk oleh Tuhan ya. Zat ramuan zat yang pertama kali yang dimasukkan di bejana tanah liat itu akan membuat bau. Bejana tanah liat itu tidak akan hilang. Meskipun dicuci, disabun ya, ketika nanti kering, ketika dibau, itu zat ramuan itu tetap akan terbau. Lah, meskipun hidup anak itu mungkin nanti akan kacau ya, tapi saya percaya bahwa ramuan zat yang dimasukkan oleh orang tua, oleh cara mereka mendidik anak untuk mengenal Tuhan, itu kan seperti
masukan oleh orang tua tuh ramuan zat ke bejana tanah, lihat itu tidak akan hilang. Dan suatu ketika itu akan bicara ke hati anak itu, dan dia pasti akan berbalik kepada Tuhan lagi. Amin, amin, amin. Ada yang terakhir yang mau disampaikan lagi buat para pendengar podium supaya mereka ingat apa yang dibagikan oleh Andreas hari ini. Ya, saya pikir ya sebagai orang tua kita harus bisa menjadi contoh yang baik kepada contoh anak. Yang baik. Bisa menjadi anak itu bisa melihat ini loh contoh orang tua yang baik seperti ini. Karena nanti ketika mereka berumah tangga itu sudah tertanam dalam pikiran mereka, sehingga ketika mereka berumah tangga mereka juga akan menjadi orang tua yang baik. Ya itu penting sekali. Ya puji Tuhan, kita bisa mendengar satu kesaksian yang indah. Biasa kita melihat cerita tentang kebobrokan orang, tapi hari ini kita melihat bagaimana Tuhan itu membentuk kepribadian seseorang, rupanya dengan melihat contoh, melihat figur yang diamati. Jadi saya ingat ada sepasang mata yang masih kecil itu yang ngamati semuanya. Anak itu kan pintar ngamati. Nah dari situlah dia belajar. Ya. Saya bersyukur untuk apa yang dialami oleh Andreas, dan saya percaya sampai nanti ke anak cucu semua akan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, karena sudah ditanam benihnya adalah benih yang terbaik. Ya, makasih untuk sharingnya hari ini di podium. Tuhan Yesus berkati. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil.